Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Saya adalah Ibu Sartini dari SD Negeri Karangasem. Pada saat ini saya akan mengimbaskan hasil dari BIMTEK yang bertema Pedoman Pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan nanti untuk live, kemudian memberikan komentar dan subscribe. Terima kasih, selamat menyaksikan. Latar belakang panduan pembelajaran pada tahun 2021-2022. Pandemi COVID-19 telah mengubah praktek pembelajaran dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kondisi tersebut telah membuat sejumlah peserta didik mengalami kehilangan kesempatan belajar atau learning loss. Dan kehilangan kesempatan belajar atau learning loss tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga dirasakan oleh satuan sekolah dan orang tua. Landasan hukum pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. 1. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pembatasan sosial berskala besar di dalam rangka percepatan penanganan coronavirus distancing 2019. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 KP 2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK 0108, Menkes 4242-2021 dan nomor 440717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi corona virus distancing 2019. Tujuan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. 1. Memberikan hak kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. 2. Menyediakan layanan pendidikan berkualitas untuk mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan di masa pandemi COVID-19. 3. Menyediakan dukungan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19. 4. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Manfaat pembelajaran tahun ajaran 2021 dan 2022. 1. Peserta didik mendapatkan hak pendidikan. 2. Peserta didik memperoleh layanan pembelajaran berkualitas yang mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan di masa pandemi COVID-19. 3. Peserta didik bersama warga satuan pendidikan lain memiliki akses kepada dukungan psikososial di masa pandemi COVID-19 melalui keberadaan satuan pendidikan. 4. Peserta didik memiliki lingkungan belajar yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan melalui penerapan protokol kesehatan. Ruang lingkup pembelajaran tahun ajaran 2021-2022.
1. Pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan. 2. Penyusunan RPP kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru. 3. Pengaturan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru, peserta didik, dan orang tua atau wali peserta didik. Ukuran keberhasilan kepala sekolah. 1. Tingkat kepatuhan protokol kesehatan. 2. Tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran. 3. Tingkat pelibatan guru. 4. Tingkat pelibatan orang tua. 5. Upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Keterangannya Bapak Ibu Saudara bisa tercermati sendiri. Kemudian kita masuk ke ukuran keberhasilan bagi guru. 1. Tingkat kepatuhan protokol kesehatan. 2. Tingkat pelibatan orang tua. 3. Tingkat pelibatan peserta didik. 4. Upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di kelas atau mata pelajaran. Keterangannya bisa dicermati. Ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran masa COVID-19 berdasarkan SKP 4 Menteri yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021, terdapat 3 poin penting yang perlu dipertimbangkan di dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. 1. Kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama. 2. Satuan pendidikan telah melakukan vaksinasi. 3. Penerapan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 menetapkan keputusan. Itu keputusannya nomor 1 sampai nomor 9, tapi bisa Bapak Ibu Saudara cermati sendiri. Lalu kita lanjut, kita masuk ke dalam tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan. Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk membentuk 3 tim dan menunjuk guru untuk terlibat di dalam salah satu tim. Yang pertama, tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang. Yang kedua, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Yang ketiga, tim pelatihan dan humas. Konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan mengacu kepada kebutuhan peserta didik, 2. Protokol kesehatan, 3. Kurikulum kondisi khusus, 4. Prinsip pembelajaran, 5. Tetap adaptif terhadap dinamika pandemi COVID-19. Prinsip dan strategi dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. 1. Siklus pembelajaran. Siklus pembelajaran menggambarkan hubungan 3 komponen penting, yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Keselarasan antar 3 komponen tersebut akan menggerakkan pembelajaran untuk memastikan pencapaian kompetensi oleh peserta didik.
2 itu prinsip pembelajaran. A. Orientasi pada peserta didik. B. Orientasi pada keterampilan hidup. C. Pembelajaran bermakna dan terdiferensiasi. D. Pemberian umpan balik. Dan E. Inklusi. 3. Yaitu adanya prinsip asesmen. Prinsip asesmen ada umpan balik, keleluasaan penerapan, adil dan proporsional, sederhana, dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, pola pikir pertumbuhan pada asesmen. Ya, saya ulangi, 4, pola pikir bertumbuh pada asesmen. Yang kelima, menentukan strategi pembelajaran. Keenam, merekomendasi strategi pembelajaran. Lalu, ini tahap berikutnya yaitu rekomendasi alur pembelajaran. Di situ ada alur pembelajaran kenormalan baru, asesmen diagnosis, kemudian orientasi belajar dan psikososial, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran jarak jauh, adanya asesmen formatif dan refleksi, perbaikan atau pengayaan pembelajaran tatap muka, dan perbaikan atau pengayaan pembelajaran jarak jauh, serta asesmen sumatif. Persiapan PTM terbatas tahun ajaran 2021-2022. Prioritas dari satuan pendidikan bukan untuk menuntaskan kurikulum, tetapi memastikan bahwa setiap peserta didik mengalami proses pembelajaran. Dan guru, pengawas, sekolah, dan kepala sekolah perlu mengkontekstualisasikan panduan sesuai kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing. Karena fokus-fokus kurikulum di masa pandemi adalah mempelajari yang esensial serta tak mengejar ketuntasan peserta didik, tetapi mengacu pada kebutuhan peserta didik dan menjadikan protokol kesehatan merupakan syarat utama. Satuan pendidikan dapat memilih kurikulum yang tersedia, yaitu kurikulum 2013, kurikulum mandiri yang dikembangkan di sekolah, atau kurikulum kondisi khusus yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Ukuran keberhasilan siswa. 1. Tingkat kepatuhan protokol kesehatan di kelas. 2. Tingkat pelibatan orang tua atau wali dalam pembelajaran. 3. Tingkat pelibatan peserta didik di dalam pembelajaran. Tujuan dan jenis pemantauan. Pemantauan adalah proses pengumpulan data terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembelajaran untuk mendukung satuan pendidikan dalam penyelenggaraan di masa pandemi COVID-19. Lalu kita akan melihat lagi yaitu tujuan pemantauan, yaitu mematuhi tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kemudian mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada satuan pendidikan dan guru atau mata pelajaran, kemudian mendiskusikan dan menentukan dukungan yang dibutuhkan satuan pendidikan
dalam menyelenggarakan perbaikan berkelanjutan. Untuk yang terakhir, yaitu hasil pemantauan. Data digunakan untuk memastikan adanya dukungan yang dibutuhkan. Kemudian adanya rekomendasi langkah tindak lanjut. Ya, itu membagikan praktek baik ke portal guru belajar dan berbagi. Menguatkan potensi baik agar lebih aktual dan konsisten. Mendiskusikan penguatan untuk mengatasi tantangan dan menguatkan pemantauan di dalam menerapkan protokol kesehatan dan panduan pembelajaran. Kemudian pengawas melaporkan hasil kepada dinas atau kanwil untuk sinkronisasi kebijaksanaan dan penerapan panduan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah pengimbasan yang saya lakukan, kiranya bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih.